Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana Elo Pribadi Kusmawan dari Prodi Sistem Informasi NRP Akhir 217. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga langsung mengeksekusi langsung di Data Debriefer tentang salah satu mata kuliah di APD yaitu Database Level Looking Methods. Sebelumnya saya juga akan menjelaskan tentang materi ini terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Database Level Looking Methods. Yang pertama, kita akan Introduction to Looking Methods. Yang pertama ada Database Level Logs, di mana Database Level Logs ini sendiri itu tidak diterapkan di PostgreSQL, dan hanya ada mode share dan juga eksklusif. Lalu ada opsi no wait, yaitu gagal jika tidak langsung terkunci. Lalu yang kedua ada label level logs, itu yang diaplikasikan di PostgreSQL, di mana tabel level logs ini akses terkontrol melalui beberapa mode log dan juga penggunaan log table statement. Nah, tabel log tabel level logs mode atau statement tadi ada beberapa. Yang pertama ada access share dengan cara kodenya yaitu select query. Lalu ada row share dengan select dengan for update. Nah, di sini select dengan for update itu sendiri digunakan untuk berarti baris terkait itu dikunci agar tidak dapat diperbarui oleh transaksi lain hingga transaksi itu sendiri selesai. Lalu ada juga yang menggunakan for share, di mana for share ini yang memungkinkan pembacaan tetapi mencegah perubahan oleh transaksi lain hingga transaksi yang memegang kunci selesai. Hal ini memastikan bahwa tidak akan ada konflik atau inkonsistensi data saat beberapa transaksi bekerja di baris yang sama. Itu nanti juga akan saya aplikasikan di contoh soal saya sendiri. Lalu sebelumnya di sini ada table level log modes. Yang pertama ada access share, yaitu select query tadi yang mau jelaskan, terus row share select dengan for update, lalu ada row eksklusif, di mana ini ada insert, update, dan delete. Ada share, yaitu mencegah perubahan data saat membuat indeks, dan juga ada akses eksklusif, di mana mengunci penuh dan juga tidak ada transaksi lain. Lanjut, selanjutnya yaitu ada conflict and usage of log mode. Di mana di sini ada akses eksklusif konflik dengan semua mode, lalu ada beberapa mode dapat berjalan bersamaan, dan juga mode kunci ini sendiri itu memastikan konsistensi data saat transaksi. Lalu selanjutnya ada SQL example for logs, di mana di sini ada contoh SQL yang pertama ada log table email in accessor mode, lalu ada log table email in row exclusive mode, ada begin untuk memulai, dan juga log table order insert mode, di mana nanti akan saya coba langsung. Lalu conclusion dari materi ini sendiri itu PostgreSQL menggunakan berbagai model log untuk menjaga konsistensinya. Lalu database level log itu tidak diterapkan secara default. Lalu memahami konflik model log sendiri itu sangat penting untuk menghindari deadlock. Oke, langsung lanjut ke contoh soalnya. Di sini di contoh soal saya sudah ada yaitu studi kasus level logging pada penjualan barang. Di mana di sini diandaikan atau perandaiannya ada toko elektronik dengan nama SmartEdge memiliki dua tabel dalam database mereka, yaitu ada tabel produk dan juga tabel sale. Tujuannya sendiri yaitu buat database dengan tabel produk dan sales. Lalu kita akan mensimulasikan level logging dengan dua transaksi. Yang pertama, transaksi pertama dengan memperbarui harga produk, dan juga transaksi kedua itu dengan menambah penjualan untuk produk yang sama. Lalu yang ketiga, kita akan mengimplementasikan logging agar tidak terjadi konflik data. Lalu akan ditampilkan juga hasil akhir setelah kedua transaksi selesai. Nah, di sini ada jawabannya juga. Jadi saya sudah mencoba. Ntar kita bakalan langsung eksekusi. Kita akan baca dulu yang pertama. Itu kita akan membuat tabel produk dan juga sales. Dimana kita akan membuat tabel produk sales dengan query berikut. Langsung aja kita masuk ke data briefer. Oke.
Yang pertama, kita akan memulai dengan bikin ini. Salin aja guys. Oke, ini langsung aja kita eksekusi. Nah, di sini ada tulisannya bahwa there's already a transaction in progress. Oke, karena sudah, kita akan lanjut selanjutnya, yaitu membuat tabel produk. Di sini create table if not access product, product ID. Kita akan bikin ini guys. Langsung aja kita run di sini. Create table if not access product. Lalu ada product ID serial primary key, product name, not null, dan juga primary key. Langsung aja kalau udah kita run juga. Nah, di sini karena udah di sini juga ada outputnya, yaitu relation product already access keeping. Jadi di sini kita udah berhasil membuat tabel produk, produk ID, di mana produk ID sebagai primary key dan juga produk name vanchar sebagai not null. Oke, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya di sini yaitu kita akan membuat tabel sales. Kita hapus dulu. Kita akan uh, bikin create tabel sales. Ya, langsung aja kita run. Oke. Nah, karena kita udah di sini, kita kan bikin label sales. Di mana juga ada sell ID sebagai primary key, ada product ID, reference product ID, quantity, and not null, dan juga sold date timestamp-nya. Sini kita akan melihat hasil outputnya. Present sales already exist keeping. Berarti kita udah punya nih ya, produk, tabel produk, dan juga produk sales. Langsung aja kita lanjut ke selanjutnya. Oh, lupa guys. Jadi ini harus ditambahin komit untuk memulai. Nih, karena udah, langsung aja kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini kita akan menambahkan tabel data ke tabel produk, gimana tambahkan beberapa produk ke dalam tabel. Nih, karena aku tadi udah nyoba ya guys, langsung aja. Nah, di sini kita harus memulai dengan begin, lalu kita memasukkan produk di sini. Perandekannya adalah toko yang aku buat itu menjual laptop, smartphone, dan juga tablet dengan harga sekian. Soalnya kita run. Oke, karena kita udah, kita akan langsung lanjut di soal selanjutnya yaitu, nah di sini kita akan mulai simulasikan transaksi dengan level logging. Di mana di sesi pertama kita mulai transaksi untuk memperbarui harga produk. Kita akan mulai bikin. Nah, di sini kita ada bikin. Di sini untuk mengunci, bikin memulai, lalu ada select from product from where ID itu tadi. Kita akan nyoba satu-satu ya guys. Kita mulai dulu. Nah, karena udah kita mulai, langsung aja kita masukkan yang tadi.
Nah, karena ini sudah, kita akan langsung lanjut ke selanjutnya, yaitu memperbarui harga produk laptop dengan update product set price by product ID. Maka kita run. Nah, seperti ini. Lalu apabila sudah, kita langsung lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu dengan menambahkan penjualan untuk produk yang sama. Nah, di sini langsung aja kita mulai juga, guys. Ini langsung aja. Nah, kalau udah langsung aja kita run. Nah, setelah ini, pada proses ini, sesuai penjelasan, jadi transaksi ini di waktu yang bersamaan untuk menambahkan penjualan produk yang sama. Lalu setelah itu kita akan commit dan juga kita akan memberitakan commit untuk menyelesaikan transaksi. Nah, kalau udah, langsung kita ke tahap terakhir, yaitu dengan cara eh, periksa hasil akhir dengan cara menampilkan data produk, yaitu select from product dan juga select from sale. Kita kan coba satu-satu. Ini untuk memastikan aja seperti ini. Dan juga select from sale. Tidak, Wah. Jadi sudah berhasil. Jadi sekian penjelasan video kita pada kali ini tentang database level looking methods. Terima kasih atas Terima kasih telah mendengarkan video saya dan juga semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.